Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran jarak jauh KKG Gugus 3 Kecamatan Harjamukti bersama Ibu Astuti SDN Lemah Abang dalam pembelajaran tema 3 subtema 3 pembelajaran ke-1 sing paling oke. Anak-anak, walaupun masih dalam pandemi, kalian harus tetap sehat dan semangat dalam pembelajaran, walaupun pembelajaran jarak jauh maupun pembelajaran setengah PTM. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Untuk kalian yang selain Muslim, silakan kalian berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Nah, untuk yang Muslim, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Robbi zidni ilman, warzukni fahman. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, kita masih dalam masa pandemi COVID-19. Ibu tidak akan henti-hentinya mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 5M supaya kita tercegah atau tidak tertular virus COVID-19. Apa saja itu 5M? Yaitu M pertama, memakai masker dengan baik. Jadi kalau kalian, ya sekarang mungkin ada sebagian yang sudah tatap muka. Kalian kalau mau ke sekolah memakai masker dengan baik. M kedua, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir. Jadi sebelum masuk kelas, mungkin kalian dianjurkan oleh guru-guru kalian untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Ya. M yang ketiga yaitu menjaga jarak minimal 2 meter. Mungkin kalian sekarang duduk di kelas ya, satu meja, satu kursi. Ya. Ada jarak antara teman yang satu dengan teman yang lain. Ya. Kemudian menghindari kerumunan. Ya. Mungkin tidak ada jeda untuk istirahat atau untuk jajan di kantin, karena sekolah tidak dianjurkan untuk membuka kantin. Ya. M yang kelima yaitu membatasi mobilitas dan interaksi. Artinya kalian dianjurkan tidak bepergian apabila tidak terlalu penting sekali. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19. Anak-anak sekalian, dalam pembelajaran kali ini, Ibu mempunyai tujuan pembelajaran, yaitu untuk bahasa Indonesia, siswa mampu membandingkan teks penjelasan eksplanasi ilmiah dengan teks biografi. Untuk IPS, siswa mampu memahami proses distribusi barang-barang ekonomi. Dan untuk IPA, siswa mampu membedakan rangkaian listrik seri dan paralel. Ya. Baik anak-anak, kita mulai dengan teks eksplanasi ilmiah. Apa itu teks eksplanasi ilmiah? Yaitu teks yang menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Misalnya tentang gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Nah, untuk kali ini, contoh teks eksplanasi ilmiah yang akan Ibu ambil, yaitu tentang pensil si kecil yang amat penting. Yuk anak-anak, kita baca sama-sama. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukannya pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu,
Manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu, pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus, ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya, mulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lain mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian, campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis panjang dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang penting banget hingga saat ini. Kalau nggak ada pensil, kita bakal kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga nggak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, mungkin anak-anak sudah kenal pensil. Sekarang bentuk pensil sudah berbagai macam corak, warna, dan bentuknya ya anak-anak. Selanjutnya yaitu tentang teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Yang akan diambil biografi tentang Bahrudin Yusuf Habibie. Mungkin kalian sudah kenal ya. Siapa? Bapak Presiden RI ketiga. Mungkin kalian juga pernah melihat filmnya yang berjudul apa? Ya, dan Ainun. Mari anak-anak kita baca bersama-sama. Disiplin dan kerja keras awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Profesor Dr. Ing Bahrudin Yusuf Habibie adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Masa kecilnya. Masa kecil Habibie dilalui di Parepare. Sikap hidup disiplin dan kerja keras telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Ia memiliki semangat tinggi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia melanjutkan SMA di Bandung dan prestasinya selalu menonjol, terutama pada pelajaran IPA dan matematika. Perjuangan keras di perantauan. Didukung oleh kemauan keras untuk belajar, selepas SMA, beliau masuk di ITB, Institut Teknologi Bandung. Kemudian mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliah di Jerman, jurusan konstruksi pesawat terbang. Ia bertekad bulat untuk bekerja keras dan harus sukses. Habibie selalu menggunakan musim liburannya dengan bekerja mencari uang untuk membeli buku sebagai pendukung sekolahnya. Tahun 1960, Habibie mendapat gelar Diploma Ing di Jerman dengan nilai sempurna. Ia bekerja di industri kereta api Jerman dan berhasil menemukan cara untuk membuat 1000 wagon kereta api kekuatan tinggi. Di pagi buta,
Habibie harus berjalan kaki cepat ke tempat kerja yang jauh untuk menghemat kebutuhan hidup. Kemudian pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Tahun 1965, Habibie mendapat gelar dokter insinyur dengan nilai sangat sempurna. Buah dari kerja keras. Habibie kemudian bekerja di industri pesawat terbang Jerman. Karena sikap disiplin dan kerja keras, karirnya terus naik hingga dipercaya menjadi vice president sekaligus direktur dan penasehat senior bidang teknologi. Ia menjadi satu-satunya orang Asia yang berhasil menduduki jabatan bergengsi di perusahaan pesawat terbang Jerman. Kecintaan pada tanah air. Tahun 1968, Habibie mengundang 40 insinyur Indonesia untuk bekerja di Jerman guna mempersiapkan keterampilan dan pengalaman mereka dalam membuat produk industri dirgantara, maritim, dan darat di tanah air. Tahun 1974, Habibie diminta pulang ke tanah air dan menjadi penasehat pemerintah di bidang teknologi pesawat terbang. Ia menjadi Menteri Negara Riset dan Teknologi hingga menjadi Wakil Presiden dan Presiden RI ketiga. Prestasi cemerlang buah dari disiplin dan kerja keras. Habibie menyumbang berbagai penemuan dan sejumlah teori di bidang konstruksi pesawat terbang seperti Habibie Factor, Habibie Theorem, dan Habibie Method yang dipakai oleh universitas di seluruh dunia. Ia dijuluki sebagai Mr. Crack karena menemukan rumus untuk menghitung cacat badan pesawat terbang. Ia juga menerima banyak penghargaan dan prestasinya diakui berbagai lembaga internasional seperti di Jerman, Inggris, Swedia, Perancis, dan Amerika Serikat, serta menerima penghargaan yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Habibie, Bapak Teknologi Indonesia. Tahun 1976, Habibie mendirikan industri pesawat terbang pertama di kawasan Asia Tenggara, yaitu PT Nurtanio dan industri strategis lainnya. Industri binaannya berhasil memproduksi pesawat terbang, helikopter, senjata, amunisi, kapal, tank, panser, water cannon, kendaraan RPPM, kendaraan tempur, dan masih banyak lagi baik untuk keperluan sipil maupun militer. Di tingkat dunia, Habibie terlibat dalam berbagai proyek desain dan konstruksi pesawat terbang seperti Fokker, pesawat angkut militer, jet eksekutif, Airbus, pesawat angkut dengan teknologi mendarat dan lepas landas secara vertikal, CN-235 dan CN-250. Selain itu, Habibie secara tidak langsung ikut terlibat dalam proyek perhitungan dan desain helikopter, pesawat tempur multifungsi, dan beberapa peluru kendali dan satelit di tingkat dunia. Nah, itulah anak-anak sekilas biografi tentang B.J. Habibie. Kalian harus bisa menjadi teladan seperti B.J. Habibie yang selalu semangat, pantang menyerah, dan selalu ingin memajukan bangsa Indonesia. Baiklah anak-anak, kita lanjut ke distribusi. Apa itu distribusi? Ya, distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Anak-anak, distribusi tentunya punya tujuan ya, yaitu tujuan pertama yaitu membantu menyalurkan barang dan jasa hasil produksi dari produsen ke konsumen. Kedua, mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang kebutuhannya. Ketiga, membantu produsen untuk menjualkan barangnya. Ketiga, keempat ya. Maaf anak-anak, salah ya. Keempat ya. Membantu
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nah itu, lihat tuh anak-anak, yaitu di situ ada gambar proses distribusi barang-barang ekonomi. Gambar pertama yaitu apa? Ya betul, itu pabrik ya. Jadi bahan baku diolah di pabrik, baik itu bahan sandang maupun bahan pangan. Setelah barang itu, bahan baku itu diolah di pabrik, kemudian dikirim ya untuk disimpan di gudang. Pengirimannya sekarang sudah maju, bisa lewat darat dengan mobil kontainer atau lewat udara maupun bisa juga lewat kapal laut ya. Setelah itu barang tiba di gudang untuk disimpan. Nah, apabila ada pemesanan, maka barang didistribusikan ke konsumen ya. Nah, didistribusikan ke konsumen yaitu dikirim ke barang sampai di tempat penjualan, misalnya seperti pasar ya, bisa pasar tradisional maupun pasar modern ya. Pasar tradisional yaitu pasar yang apabila kita beli kita dilayani oleh penjual ya. Dan kalau pasar modern kita bisa mengambil barang-barang itu sendiri ya sesuai kebutuhan kita. Kemudian kita baru bayar lewat kasir ya. Nah, di situ tuh ada gambarnya ya anak-anak. Proses jual beli barang antara penjual dan konsumen. Mungkin kalian masuknya ke dalam konsumen, yaitu pemakai barang yang telah diolah oleh pabrik ya. Selanjutnya yaitu tentang rangkaian listrik seri dan paralel. Ya. Kita ulas dulu ya anak-anak tentang rangkaian listriknya ya. Rangkaian listrik merupakan suatu susunan listrik yang berasal dari sumber tegangan menuju benda dengan menghidupkan atau mematikan dengan saklar. Nah, rangkaian listrik memiliki dua jenis, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, kita bahas satu-satu ya anak-anak. Apa itu rangkaian seri? Ya. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan. Jika salah satu kabel terputus atau tidak terhubung dengan sumber tegangan, maka semua akan mati. Coba anak-anak perhatikan gambarnya. Di situ ada sumber listriknya. Kita menggunakan batu baterai. Ada kutub positif dan kutub negatif. Kemudian kita hubungkan kabelnya ke resistor 1 dan resistor 2 atau lampu 1 dan lampu 2. Maksudnya ya, apabila kabel yang menghubungkan resistor 1 kita putus, ya tentu lampu 1 akan mati. Nah, karena ini rangkaian seri, maka lampu 2-nya juga akan ikut mati. Ya, seperti itu anak-anak. Ya. Lanjut ya, tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel adalah rangkaian memiliki cabang atau bercabang. Jika salah satu kabel terputus, maka yang lain masih hidup karena adanya arus listrik dari cabang lain. Rangkaian ini berfungsi untuk membagi arus dan memperkecil hambatan. Coba perhatikan anak-anak gambarnya ya. Di situ ada sumber listrik ya, menggunakan batu baterai, bisa lebih kalau untuk rangkaian paralel batu baterainya ya. Kemudian dihubungkan ke resistor 1 dan resistor 2 dengan kedudukan lampu bersusun ya. Jadi apabila kabel resistor 1 yang menghubungkan resistor 1 kita putus ya, untuk lampu resistor 2 tidak akan mati ya, karena dipasang secara bercabang, yaitu untuk rangkaian paralel. Ya. Tentunya anak-anak, rangkaian listrik itu ya ada keuntungan dan kekurangannya. Yuk anak-anak kita bahas apa saja sih keuntungan dan kekurangan dari setiap rangkaian. Ya, mari kita bahas pertama tentang rangkaian seri. Keuntungannya yaitu butuh sedikit kabel, ya, karena tadi tidak bercabang, jadi butuh sedikit kabel.
karena butuh sedikit kabel, jadi menghemat pengeluaran kita, ya. Kemudian hemat daya baterai. Dan kekurangannya, satu lampu mati, semua akan mati lampunya. Kemudian yang kedua, nyala terang lampu bisa berbeda-beda. Makin panjang, makin redup. Kedua, tentang rangkaian paralel. Ya, keuntungannya anak-anak, ya. Semua lampu terangnya sama. Ya. Kemudian jika satu lampu mati, tidak semuanya ikut mati. Ya, mungkin kalian bisa lihat ya lampu yang di rumah kalian. Mungkin kalau lampu kamar mati, ya, kamar kalian mati, ya, lampu tengah tidak mati karena dibuat bercabang, ya. Nah, kekurangannya butuh kabel panjang, ya. Karena kabel panjang, mungkin kita membeli kabelnya akan lebih mahal, ya. Kemudian baterai lebih boros, ya. Nah, anak-anak, dari pembelajaran yang telah Ibu berikan, Ibu akan memberikan evaluasi dari apa yang telah Ibu berikan tadi di pembelajaran, ya. Yaitu evaluasi yang akan Ibu berikan. 1. Mengapa kita perlu membaca teks biografi? Coba ingat apa anak-anak? Ya betul, ya. Karena dengan membaca teks biografi, kita dapat meneladani perilaku terpuji dan perilaku baik tokoh yang kita teladani, serta menambah wawasan tentang tokoh-tokoh terdahulu. Ya, seperti tadi yang telah kalian baca sama-sama. Siapa tadi tokohnya? Yaitu B.J. Habibie, ya, yang pekerja keras, pantang menyerah, ya, ulet. Kalian bisa mencontohkan B.J. Habibie yang ingin memajukan bangsa Indonesia, ya. Mungkin kalian sudah pernah lihat filmnya karena diangkat di layar lebar dengan judul apa, Nana? Ya betul, ya, Habibie dan Ainun, ya. Kedua, apa yang akan terjadi pada kegiatan distribusi barang apabila tidak ada beragam alat transportasi modern? Ya, jawabannya proses kegiatan distribusi akan terhambat sehingga masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti bahan makanan, pakaian, dan lain-lain, ya. Ya, sekarang alat transportasi sudah modern, ya, sudah menggunakan mesin semua, ya. Jadi bahan makanan yang akan dikirim, ya, ke konsumen cepat sampai dan cepat dinikmati oleh kita yang membutuhkan. Ya. Ketiga, mengapa rangkaian listrik paralel jika salah satu kabel terputus tetapi yang lain masih hidup? Ya, ya betul. Jawabannya apa? Ya, karena adanya arus listrik dari cabang lain. Baiklah anak-anak, dari pembelajaran yang telah kita bahas tadi, ya, mari kita membuat kesimpulan yuk. Apa aja tuh kesimpulannya? Yuk, ya. Pertama, teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menjelaskan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Sedangkan teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Kedua, proses distribusi adalah kegiatan ekonomi yang tujuannya menyalurkan barang hasil produksi dari produsen ke konsumen. Ketiga, rangkaian listrik terbagi menjadi dua macam, yaitu seri dan paralel. Rangkaian seri adalah suatu rangkaian listrik yang tidak memiliki percabangan. Sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki cabang atau bercabang. Anak-anak, demikianlah pembelajaran hari ini yang dapat Ibu sampaikan, ya. Ibu pesan tetap jaga kesehatan, ya, tetap semangat belajar, dan kalian bisa contoh tadi siapa? B.J. Habibie yang tetap terus, ya,
berjuang untuk kemajuan bangsa Indonesia. Ya. Akhirnya Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.